warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Andita. Saya dari kelas 10B. Di sini saya akan menjelaskan kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, pengertian kaidah kebahasaan teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisi tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Teks ini memiliki ciri khas dalam penggunaan bahasa yang disebut dengan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks biografi bertujuan untuk membuat teks lebih jelas, runtut, dan informatif. Apakah teman-teman tahu ada berapa kaidah kebahasaan dalam teks biografi? Berapa ya? Ya, benar, ada 8. Yang pertama, ada penggunaan kata kerja aksi. Kata kerja aksi digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh tokoh dalam biografi. Contohnya, berjuang, menulis, mendirikan, dan mengajar. Yang kedua, ada penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental digunakan untuk menunjukkan proses berpikir, perasaan, atau sikap tokoh. Contohnya, mengagumi, percaya, menginginkan, dan memahami. Yang ketiga, ada penggunaan kata rujukan. Kata rujukan digunakan untuk menghindari pengulangan kata dan membuat teks lebih efektif. Contohnya, ia, dia, mereka, dan tersebut. Yang keempat, ada penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal digunakan untuk menunjukkan urutan waktu dalam peristiwa kehidupan tokoh. Contohnya, kemudian, setelah itu, pada tahun, dan sebelum. Yang kelima, ada penggunaan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat dalam kehidupan tokoh. Contohnya, karena, sebab, dan sehingga. Yang keenam, ada penggunaan kalimat majemuk. Kalimat majemuk sering digunakan dalam teks biografi untuk menjelaskan peristiwa secara lebih rinci. Contohnya, Kartini belajar dengan giat karena ia ingin memperjuangkan pendidikan bagi perempuan. Yang ketujuh, ada penggunaan kata sifat. Kata sifat digunakan untuk menggambarkan karakter dan sifat tokoh dalam biografi. Contohnya, bijaksana, gigih, dermawan, dan cerdas. Dan yang kedelapan, ada penggunaan kata keterangan. Kata keterangan digunakan untuk memberikan informasi tambahan terkait waktu, tempat, atau cara suatu peristiwa terjadi. Contohnya, di Jepara dengan penuh semangat dan pada usia muda. Adapun fungsi dari kaidah kebahasaan dalam teks biografi, yang pertama, memperjelas informasi dalam teks. Yang kedua, membantu pembaca memahami urutan peristiwa kehidupan tokoh. Yang ketiga, menunjukkan hubungan sebab akibat dalam perjalanan hidup tokoh. Dan yang keempat, membantu menggambarkan karakter dan perjuangan tokoh secara lebih rinci. Kesimpulannya, kaidah kebahasaan dalam teks biografi membantu menyajikan informasi tentang tokoh dengan lebih sistematis, jelas, dan menarik. Pemahaman terhadap kaidah kebahasaan ini penting agar teks biografi dapat disusun dengan baik dan informatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.